Mungkin dari kalian masih bingung mencari anime apa di musim ini yang cocok untuk ditonton, tapi males takut kena zong. Inilah fungsi sebenarnya video ini, dimana aku menonton semua episode 1 anime di musim ini dan mereviewnya serta ku rating menggunakan tier list apakah anime ini layak banget untuk ditonton atau tidak. Seharusnya video ini sudah diupload sejak pertengahan Juli, tapi dikarenakan aku seorang YouTuber amatir yang sibuk juga di real life, akhirnya tayangnya akhir Juli. Dan ini pun aku bagi ke dua part, dimana satu partnya membahas 22 judul anime. Maka dari itu subscribe channel Clever Creator ini untuk part keduanya yang akan tayang menyusul. Aku nggak expect anime sekarang tiap musimnya bisa sampai 50 judul yang keluar, tapi yang bagus hingga membekas di benak itu sedikit banget. Kalian bisa lihat timestamp di deskripsi atau pin komentar untuk melihat judul anime yang kalian suka. Dan kalian bisa aktifkan subtitle yang sudah tersedia jika dirasa ucapanku nggak jelas. Oh iya, di video ini aku nggak review anime sequel karena kalau anime sequel pasti jelas menariknya. Dan karena review episode 1, video ini hanya spoiler sedikit episode satunya aja. Jadi siapkan makanan Anda dan nikmatilah review ini. Koujo Denka no Katekyoshi. Jadi anime pertama yang ku tonton di musim ini adalah anime fantasi berjudul Koujo Denka no Katekyoshi atau tutor pribadi Putri Adipati. Anime ini menceritakan tentang MC bernama Allen, yaitu seorang pemuda jenius, sopan, dan pintar dalam bidang sihir. Namun gagal dalam tes akhir pekerjaannya. Karena gagal, ia meminta bantuan profesornya untuk dicarikan pekerjaan dan berakhir sebagai tutor privat dari seorang putri bangsawan. Putri tersebut bernama Tina Howard, seorang anak jenius yang berbakat namun tidak bisa mengendalikan sihir. Selain Tina, Allen juga harus mengajari pelayan Tina yang bernama Ellie Walker, maid tsundere yang sudah lumayan dalam sihirnya. Lalu, ada satu karakter lagi yang belum tampil di episode pertama, seorang teman Allen yang bernama Lydia. Lydia ini ketika diceritakan oleh Allen merupakan sosok yang jenius dan sosok Lydia lah yang diinangi oleh Allen ketika di universitas. Nuansa pada anime ini tergolong santai dan riang, di mana sering menampakkan momen-momen lucu dari Tina dan Ellie. Pengisi suara di anime ini lumayan, di mana seiyuu dari Tina dan Ellie tergolong masih newbie dalam dunia perseiyuan. Pada animasi, walau kebanyakan animasinya diam, tapi masih nyaman untuk ditonton. Alur cerita juga bagus, namun mudah ditebak seperti pada bagian penjemputan Allen dan saat tes sihir ketika menggunakan lilin. Sedikit kritik dari Mimin, seperti kebanyakan anime sekarang, anime ini isinya cewek semua, apalagi yang dua ini usianya 13 tahun, lebih minus umurnya dari permainan arsip biru di mana 16 aja udah dibilang gempeot. MC sendiri juga sebagai tutor kurang berwibawa dan kekanak-kanakan. Untuk sementara, aku kasih anime ini di tier C. Takopi no Genzai. Kamu bosan dengan cerita Doraemon yang gitu-gitu aja? Mungkin anime ini akan menjadi jawabannya. Anime Takopi no Genzai menceritakan tentang alien bernama Takopi, seorang alien polosnya pakai banget, yang berasal dari planet Happy, sebuah planet yang berisi full dengan happiness tanpa adanya pemain ML di sana. Berasal dari planet Happy, Takopi memiliki misi untuk menyebarkan kegembiraan bagi seluruh warga semesta. Dengan dibekali wejangan dari ibunya dan alat-alat ajaib penunjang kebahagiaan masyarakat alam semesta, yang dimana alat-alat ajaib ini benar-benar ngeparodiin Doraemon. Takopi ini mendarat di bumi dan bertemu dengan anak bernama Kuze Shizuka dan berusaha untuk membuat Shizuka ini memiliki senyuman paling bahagia satu semesta. Lalu, siapakah Shizuka ini? Kuze Shizuka merupakan cewek kelas 4 SD yang merupakan korban bullying di sekolahnya, yang membuatnya tak nyaman dengan sekolah dan membuatnya menjadi pribadi yang cenderung pendiam. Walaupun pendiam, Shizuka ini orangnya sangat realistis dalam bersikap, alias tidak seperti anak kecil pada umumnya. Kenapa dia sangat realistis? Sini aku kasih sedikit bocoran. Ketika si Happy memberi alat ajaibnya seperti alat untuk terbang dan kamera, ia dengan tegas menolaknya dengan kalimat, bisa terbang di langit tidak mengubah apapun. Itulah mengapa aku bilang di awal bahwa anime ini kayak Doraemon, namun nggak gitu-gitu aja, alias lebih ngenes kelihatannya. Untuk style visual, anime ini memiliki penggambaran yang minimalis tetapi pas, cocok, dan perfect. Maksudnya, walaupun visualnya nggak sebagus-bagus anime yang memanjakan mata, namun keminimalisan inilah yang membuat ciri khas dari anime ini muncul. Walau mungkin sebagian orang pemandang visual nggak demen sama art yang beginian.
Akan tetapi animasinya inilah yang membuat beda dari anime kebanyakan saat ini. Animasinya niat parah, semua hampir dibikin gerak. Hal inilah yang ngebuat walau artnya minimalis, namun animasinya gak main-main, sehingga anime ini nyaman banget untuk ditonton. Ditambah lagi dengan background musiknya yang nyaman banget di kuping, kayak seolah-olah kalian lagi ngedengerin anime sekelas anime movie. Openingnya juga melambangkan kehappian dari anime ini, dimana aku sendiri dengernya sampai joget-joget. Mungkin karena Mbak Ano kalau nyanyi emang bawa vibes ceria kali ya. Namun yang sangat disayangkan, anime ini merupakan anime ONA yang tayang hanya 6 episode aja. Artinya bukan anime yang tayang di TV, melainkan hanya daring lewat platform di internet. Walaupun hanya 6 episode, anime ini memiliki episode 1 berdurasi 40 menit. Nggak tahu juga untuk selanjutnya apakah tetap berdurasi 40 menit atau tidak. Semoga saja sih tetap begitu. Anime ini secara keseluruhan masterpiece dan akan kutaruh di rating tier A. Awalnya aku juga bingung pas lihat di My Anime List, kok orang-orang My Anime List pada baik banget ngasih rating 9 dan 10. Pas udah ku tonton, wah sialan, mentalku kena. Necronomicon no Cosmic Horror Show. Lanjut ke anime yang bertemakan video game. Anime ini menceritakan tentang sekelompok streamer game yang diundang dalam sebuah acara misterius, di mana dalam acara tersebut mereka dapat mendapatkan hadiah uang dengan nominal yang cukup besar. Lalu syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah dengan menjadi beta tester dari sebuah game yang benar-benar teknologinya baru keluar, dan mereka akhirnya terjebak dalam kondisi di mana mereka harus memenangkan game itu dan menyelamatkan dunia dari suatu ancaman. Pada episode pertama ini ceritanya menurutku langsung to the point, di mana karakternya langsung diperkenalkan satu persatu. Apa itu konflik di anime ini dan alasan bagi main karakter untuk bertekad melawan antagonisnya. Walaupun itu semua dikemas dengan cara yang agak maksa. Maksudnya, percakapan yang terjadi di dalam anime ini itu seolah-olah langsung menekankan inti dari apa yang ingin disampaikan dari anime ini ke penontonnya, tanpa memperhatikan kerealistisan dan perasaan dari karakter anime itu sendiri. Kayak misal, kalau aku nih yang jadi karakter di anime ini, aku mungkin akan bereaksi lebih ekspresif terhadap apa yang terjadi di dalam cerita itu. Jadi kalau aku bilangnya anime ini tuh kelihatan kalau skrip naskahnya kaku banget dan percakapan baku ini nggak nyaman buat ditonton. Untuk visualnya menurutku ini tergantung selera masing-masing, karena ketika para karakter masuk ke dalam dunia video game, visualnya berganti dari yang tadinya 2D menjadi 3D, dimana ini bisa dibilang agak maksa bagi tayangan seperti anime. Namun 3D-nya ini juga bagus kalau dilihat-lihat. Namun sayangnya anime ini mendapatkan rating yang cukup rendah di My Anime List pada awal penayangannya, dikarenakan terjadi kesalahan penulisan subtitle di mana penerjemah ketahuan nyontek ChatGPT. Dan parahnya lagi, ini terjadi di platform sekelas Crunchyroll. Sehingga aku nggak tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang sampai ngerat rendah gara-gara kesalahan subtitle yang datangnya bukan dari produksi anime itu sendiri. Aku taruh anime ini di tier C. Hitozuma no Kuchibiru wa Kanchuhai no Ajigaste. Aku nggak tahu ini harus dimasukin atau enggak, dan aku juga nonton anime sesuai jadwal tayang tanpa riset dulu ini animenya genre apa. Tiba-tiba lihat judul kok tulisannya Ansen kan ya, feelingku udah jadi nggak enak. Jadi anime itu nyeritain cowok namanya Tsuyoshi, seorang mahasiswa tahun ketiga yang tiba-tiba saat pulang ke kos ada tantenya yang datang nengok karena disuruh ibunya. Anime ini berjumlah 8 episode dengan durasi 5 menitan per episode, dan kayaknya tiap episode Tsuyoshi akan bertemu dengan karakter yang berbeda. Aku masukin anime ini sementara di tier C. Ya, reviewnya gini aja karena ilmuku belum cukup tinggi soalnya. Mataku Saikin no Tantei to Kitara. Selanjutnya kita bahas anime komedi tentang ngenesnya dunia perdetektifan. Jadi ada seorang detektif namanya Nagumo Keiichiro, di mana dia itu terkenal detektif jenius di masa mudanya. Namun pas sudah tua hidupnya jadi ngenes. Terus pada suatu hari ia didatangi oleh cewek SMA yang minta kerjaan padanya, namanya Mashiro. Anime ini menawarkan komedi yang lumayan fresh, di mana komedinya banyak berasal dari perbedaan cara bekerja Nagumo sebagai detektif lama dengan Mashiro sebagai detektif sekarang. Anime ini cocok untuk ditonton bagi kalian yang gak mau ikut pusing sama jalan cerita atau konflik masalah yang berat, karena anime ini itu ringan banget, cocok buat ditonton pas lagi makan. Aku taruh sementara di tier C. Clevates Maju no Outo Akagoto Shikabane no Yusha.
Akhirnya aku menemukan anime yang lumayan menarik di musim ini. Sebenarnya ini agak sedikit spoiler karena episode pertama ini memiliki plot yang ngena kalau nontonnya nggak kena spoiler. Anime ini menceritakan tentang seorang raja monster bernama Clevates, di mana dia ini bingung kenapa ras manusia terus-menerus menyerang wilayahnya. Sehingga dia sebagai raja monster ingin menghadapi secara langsung dan yap, itu tidak membuahkan hasil. Karena masih penasaran atas tindakan manusia kepadanya, ia menyetujui untuk merawat seseorang bayi yang twistnya merupakan keturunan raja manusia. Dan mungkin dengan seiring berjalannya episode, apa yang dia pikirkan tentang manusia bakal berubah pandangannya. Yang pada awalnya dia tidak bisa mengerti manusia, mungkin akan berubah. Anime ini dibangun dengan world building yang cukup kompleks, di mana kita dijelaskan apa saja yang ada dari dunia tersebut, seperti manusia yang tinggal di dalam benua yang terkurung dari wilayah monster. Lalu di wilayah monster tersebut terdapat 4 raja monster, yang salah satunya adalah Clevates. Premis awalnya sedikit mirip sama anime Shingeki no Kyojin, di mana mereka penasaran dengan kehidupan di balik tembok. Di sini juga sama, para manusia di anime ini juga penasaran akan apa yang ada di balik benuanya. Lalu di dalam benua tersebut terbagi menjadi 5 kerajaan, dengan tiap kerajaan memiliki spesialisasinya masing-masing, sehingga memungkinkan adanya unsur-unsur politik nantinya. Anime ini memiliki jumlah episode sebanyak 12, dan episode satunya yang mantap ini disajikan dalam durasi 40 menit. Ini buat aku yakin kalau anime ini nggak main-main. Aku taruh anime ini di tier B. Nyari kekurangan anime ini, aku kayaknya nemu sedikit hal yang gak make sense banget. Dimana pas awal episode terdapat kalau nggak salah sekitar 12 pahlawan yang lawan Clevates. Dari 12 pahlawan tersebut nggak ada yang role-nya jadi healer anjir. Mereka ini buat partiannya ngasal kah? Atau cuma bergantung dari senjata kerajaan Hayden? Atau bahkan malah kerajaan Hayden nggak bisa buat senjata yang punya efek nge-heal? Agak miris sih karena semua pahlawannya pada main solo. Onmyo Kaiten Rebirth. Akhirnya kita menemukan anime dengan tema yang agak lain dari yang lain. Beneran kalau dijelaskan dengan cerita ini nggak jelas banget. Anime ini nyeritain seorang pemuda bernama Narihira Takeru yang keteleportasi ke dunia lain, dimana konsep dunia ini lumayan aneh. Dunia ini itu bertemakan Jepang lama, namun ada unsur sci-fi-nya, dimana terdapat seperti alat pembayaran yang canggih, mobil canggih, dan robot tempur yang dinamain Shikigami. Terdapat juga kelompok yang disebut Onmyoji yang kekuatannya seperti dikontrol menggunakan gelang kayak jam elemental Boboiboy. Di anime ini banyak banget mengusung konsep, dan konsep itu dicampur aduk jadi satu. Jadi dilihatnya tuh kadang nggak make sense tapi kok menarik gitu. Karakter utamanya, si Takeru mempunyai style kayak berandalan di Tokyo Revengers atau Windbreaker gitu. Lalu terdapat situasi kabut hitam yang mirip fenomena gelombang dari anime Tate no Yusa. Para Onmyoji bisa bertarung menggunakan mecha. Lalu si MC yang tiba-tiba berubah jadi sesosok makhluk mirip dari anime Kaiju Hachiko. Ya nggak mirip banget sih, tapi pas si MC-nya mati, tiba-tiba dia kembali ke sebuah checkpoint mirip kayak anime ReZero. Nah, dari segi visual aman-aman aja sih, namun menurutku kayak ngeganjel dikit pas bagian adegan di mechanya. Aku nggak tahu bakal lanjutin anime ini sampai selesai atau enggak. Mungkin akan ku pantau dulu sebentar. Dan sementara aku rating anime ini di tier C. Suyokute New Saga. Anime selanjutnya ini memiliki visual yang menarik, namun ceritanya sudah sangat standar bagi genre anime fantasi sekarang. Anime ini menceritakan sebuah dunia di mana manusia dan iblis tinggal bersama dan saling bermusuhan satu sama lain. Namun, terdapat sosok Raja Iblis yang membuat perdamaian sementara antara manusia dan iblis. Akan tetapi, perdamaian sementara itu hanya berlangsung selama 300 tahun saja sampai pergantian Raja Iblis yang baru. Sehingga umat manusia harus menghadapi perang melawan iblis kembali. Sang MC yang bernama Kyle Leonard akhirnya berhasil melawan Raja Iblis tersebut. Namun, dalam pertempuran itu hanya tersisa menyisakan dirinya saja tanpa ada rekan yang selamat. MC yang terluka parah pun melihat adanya relik sepeninggal Raja Iblis yang membuatnya kembali ke 3 tahun sebelum perdamaian sementara itu berakhir. Dan dimulailah cerita ini. Dengan niat dan tekad sang MC untuk menghadapi kembali itu semua tanpa ada rekan yang menjadi korban.
Untuk ceritanya sendiri, seperti yang sudah kukatakan di awal, ini sudah sangat umum nggak sih untuk anime sekarang? Namun walaupun sudah umum, ini masih bagus untuk dinikmati. Visual dan animasinya juga lumayan, nggak ada salahnya untuk menonton anime ini. Lalu untuk lagu openingnya dari Mbak Asaki, awalnya kukira Vocaloid, tapi ya lumayan. Seperti kebanyakan yang lain, karena seleraku ini termasuk tinggi, ini dikasih di tier C aja ya. Jigoku Sensei Nube. Pada musim ini, kita mendapatkan anime remake dari anime tahun 1996. Masih agak mirip kayak anime sebelumnya. Anime ini membahas tentang iblis-iblisan, namun yang ini berlatar di dunia nyata alias bumi bagian Jepang. Anime ini menceritakan tentang seorang sensei baru yang ditugaskan di sebuah sekolah di kota Domori. Sensei yang suka dipanggil Nube ini katanya merupakan sensei cenayang satu-satunya di Jepang. Dan dia ini selain menjadi sensei wali kelas biasa, juga menjadi pelindung dari murid-murid di sekolahnya dari gangguan iblis, hantu, setan, dan semacamnya. Karena ini anime lama yang di remake, kesan-kesan jadul vintage-nya lumayan kerasa, dari artnya yang matanya besar, lalu alurnya yang khas anime dulu. Ya emang sih nggak mungkin artnya dirombak, tapi maksudnya alur anime dulu tuh agak unik ketimbang anime zaman sekarang yang langsung to the point. Ambillah sampel kayak anime One Piece awal-awal generasi sama Katekyo Hitman Reborn. Jadi kayak anime yang episodenya bejibun tahunan tamatnya dan nggak dijeda alias tiap minggunya tayang. Kayak banyak yapingnya, tapi kalau dibanding anime kebanyakan sekarang, yapingannya itu udah nggak relevan. Tapi ya yapingan itu sendiri inti dari animenya dan ciri khas anime zaman dulu. Walau sepertinya cerita untuk remake ini udah diringkas dan dibagi menjadi 2 part, musim ini 1 part dan Januari 2026 bakal menjadi part keduanya. Berarti kalau asumsiku benar, anime ini tayang 12 episode aja di musim ini dan lanjut di part yang kedua. Jadi kalau udah diringkas gini nggak bertele-tele maksudnya alur ceritanya. Ya, aku taruh anime ini sementara di tier C dulu, kita lihat ya ke depannya. Oh iya, sekedar info, voice actor si Nube ini sama alias nggak berubah dengan versi tahun 1996-nya. Dan musik dari anime ini yang aransemen Evan Cole, kayak BGM dari Violet ama Frieren. Suihousa Sokudoe Yokoso. Selanjutnya tentang anime masak-masak pertama di musim ini. Anime ini menceritakan seorang petualang yang di-kick dari party oleh kapten partinya yang playing victim. Padahal dia ini terbilang cukup ahli dengan level 99 yang menyamai si kapten. Dan ya karena ditendang, dia beralih profesi menjadi koki dengan mendirikan restorannya sendiri dengan penuh semangat. Sekilas mirip anime Shin no Nakama Janai karena sama-sama ketendang dari party. Dan ketika dia sedang menyiapkan restorannya, dia hilaf membeli budak yang dia lihat untuk dibebaskan. Dan ya, si koki dan budak tersebut menjalankan restoran bersama. Anime ini walaupun terasa sederhana, namun menurutku nggak ada ruginya kalau mau ngikutin anime ini. Because menurutku kalau anime konsepnya orang ke-kick dari party itu agak menarik dikit. Lalu emang animasinya bagus, apalagi bagian pas masak dan visual makanannya. Ya tergantung selera masing-masing sih. Setelah musim kemarin OLM memasak di anime Kusurian no Hitorikoto, kini studio tersebut beneran memasak di anime memasak musim ini. Pas aku pertama mendengar lagu penutup anime ini, enak kayak kenal suaranya dan ya feelingku benar kalau ini Chotoki Meki Sendenbu. Aku taruh anime ini seperti biasa di tier C. Mizuzokuse no Mahotsukai. Episode pertama anime ini menceritakan tentang MC bernama Mihara Ryo yang kereinkarnasi ke dunia sihir dan memiliki bakat dalam mengendalikan sihir air, serta kemampuan spesialnya yaitu awet muda. Di isekai tersebut, ia mencoba mempelajari dan mengembangkan sihir tersebut. Walau cerita dari anime ini basic, animasinya bisa dibilang lucu-lucu kyowo gitu. Aku taruh ini di tier C. Kamitsubaki shi Kensetsuju. Selanjutnya ada anime bertema musik pertama atau malah satu-satunya di musim ini. Anime ini merupakan anime dari franchise Kamitsubaki Studio yang isinya merupakan karakter dari virtual singer seperti Kaf, Rim, Harusa Ruhi, dan yang lainnya. Anime ini menceritakan tentang kota Kamitsubaki yang dilanda bencana dari distorsi dunia yang disebut Tesseract. Dan cara untuk membunuh distorsi tersebut adalah dengan menggunakan nyanyian suara Kaf sebagai alat pembunuhnya.
First impressionku ketika dengar nama Kafu, otakku kaget dan tiba-tiba langsung mikir Kafu yang ngisi ending Black Clover kah? Dan ternyata beneran. Aku nggak ngikutin virtual singer beginian, tapi aku sekedar tahu aja karena emang lagunya yang di ending Black Clover itu enak dan adem banget. Untuk kualitas animasinya, ini animasinya 3D, satu studio juga sama anime Shinigami Pochan. Tapi menurutku animasinya lebih better Shinigami Pochan daripada anime ini. Aku taruh anime ini di tier D. Silent Witch, Shin Moku no Majo no Kakushigoto. Anime ini menceritakan seorang penyihir jenius bernama Monica Everett. Dia merupakan seorang gadis penyihir overpower yang dapat melancarkan sihir tanpa merapalkan mantra dan masuk ke dalam salah satu anggota 7 Sage atau penyihir terhebat di anime itu. Sepertinya anime ini merupakan anime yang kocak banget. Terlihat dari motivasinya yang dapat melancarkan sihir tanpa merapal karena dia itu pemalu. Gara-gara malu itulah ia akhirnya mencari cara agar dapat melancarkan sihir tanpa berbicara. Sungguh motivasi yang agak lain. Suatu hari dia ditawari tugas oleh salah satu rekan Sage-nya untuk mengganti tugasnya sebagai penjaga pangeran di sebuah akademi dengan menyamar sebagai murid akademi itu dan maid dari putri bangsawan yang pura-pura jahat. Hal ini tidak dapat ditolak olehnya dan membuatnya harus melakukan tugas itu. Walaupun ceritanya seremeh itu, namun eksekusi pada anime ini itu gokil gila. Karakter Monica yang digambarkan pemalu ini terlalu lucu untuk mendapatkan tugas tersebut. Apalagi side karakternya rata-rata hampir lawak semua, sehingga komedi di anime ini itu dapat banget. Ditambah animasi di anime ini itu sangat-sangat mendukung dengan ekspresi Monica yang dibuat gemas kayak botol Yakult yang minta dipuk-puk. Mirip kayak Bocchi yang pemalu dan tiba-tiba nampilin ekspresi aneh, walau jatuhnya kalau Bocchi ekspresinya absurd beneran kayak tiba-tiba nge-glitch gitu. Tapi kalau Monica ini absurdnya absurd kawaii. Anime ini memiliki alur yang lambat, tapi walau lambat malah kaya akan topik. Jadi setiap menit, setiap momen itu ada aja komedinya, ada aja dialog-dialog nyeleneh antar karakter. Dan itulah yang membuat anime ini menarik. Aku taruh anime ini di tier B. Sebelum kita lanjut ke anime selanjutnya, karena saya merasakan ada anomali di tier C ini, jadi saya akan merombaknya menjadi atau membaginya menjadi 2 tier, di mana nanti saya akan tambahkan tier E sebagai tier pengganti tier D dan tier D akan menjadi pecahan dari tier C. Watari-kun no ga Hokai Sunzen. Setelah mati kekenyangan akibat makan banyak banget episode 1 anime fantasi, kini admin menonton anime romance sekolahan biasa. Yang kukira admin bakal enjoy tenang, tapi malah dibuat, hah ini apaan? Anime ini menyeritain MC cowok bernama Watari Naoto yang ketika tiap diajak kegiatan setelah sekolah, dia selalu beralasan mau mengurus adiknya dengan kata-kata yang memancarkan aura siskon dari dirinya. Ya, anime ini nyeritain kesiskonan kakak beradik Naoto dan Suzu. Selain itu, ada gebetan yang disukai Watari yang bernama Ishihara Yukari, yang sepertinya dia juga punya perasaan ke Watari. Lalu muncul lagi perempuan teman masa kecilnya yang pindah ke sekolahnya bernama Tachibana Satsuki, yang dimana Satsuki ini sifatnya nggak jelas banget. Ngejar MC kayak stalker, masa kecilnya problematik, sampai gede ikut problematik. Sampai di episode pertama anime ini si MC udah dapat first kiss-nya dari si Tachibana Satsuki ini. Terlalu banyak keanehan cerita di anime ini menurutku. Animenya juga biasa standar, nggak ada yang spesial. Hanya lagu openingnya yang cakep karena dibawain Yuika. Walaupun animasi openingnya tetepan nggak jelas juga sih. Aku taruh anime ini di tier Busu ni Hanata Bawo. Masih tentang anime sekolahan, anime ini nyeritain tentang cewek figuran di kelas yang pendek, agak berisi, dekil, kacamataan, pendiam yang namanya Tabata Hana. Dia ini walau pendiam tapi diam-diam juga ikut ekskul berkebun. Dimana ketika di pagi hari ia berangkat paling awal dan mengganti bunga di kelas, ia ketahuan oleh temannya yang bagai bintangnya SMA, yaitu Ueno Yosuke. Dia ini cowok yang baik, jogan, harum, gampang bergaul, suka menolong, rajin menabung, green flag parah lah pokoknya. Di episode pertama ini, cerita dibuka dengan interaksi antara Tabata yang ingin membungkam mulut Ueno agar merahasiakan tentang bunga di kelas. Padahal juga walau tidak diberitahu, si Ueno juga nggak bakal ngomong ke siapa-siapa. Anime ini berhasil membuat aku malu sendiri sambil loncat-loncat teriak nontonnya. Terus bolak-balik pause video gara-gara ikut malu lihat kelakuan si Tabata yang bener-bener pemalu.
kayak pengen nge-pause buat gak usah lihat tingkahnya, tapi ya masa gak dilanjut gitu nontonnya. Sekilas anime ini itu mirip sama anime Kimi no Todoke. Terus aku intip di My Animalist kalau ada dua karakter yang kukira cuma figuran tapi rupanya masuk ke dalam role main karakter. Yang satu cowok mirip Ryu, yang cewek ini cakep dan kayaknya bakal jadi saingan si Tabata. Tapi kalau MC-nya dua pasang gini harusnya condongnya ke Tetsuo nggak sih ini? Aku rating anime ini di tier C. Zutaboro Reijo wa Ane no Moto Konyakusa ni Dekiai Sareru. Kembali ke cerita bangsawan-bangsawanan, anime ini menceritakan seorang anak kedua dan terakhir dari keluarga bangsawan miskin bernama Mari yang hidupnya tidak seperti putri pada umumnya karena ia lahir dengan rupa wajah yang buruk. Walau kalau mau diadu nasib sama anime yang tadi, mending ini daripada Tabata. Hal ini menjadikannya hidup bak sinetron kisah nyata di mana dia ini di keluarganya seperti dianggap sebagai pembantu, dikasari oleh orang tuanya dan tidak pernah dikasih panggung meski di hari ulang tahunnya. Karena merasa tak dianggap, ia memilih kabur menyendiri keluar kediaman dan bertemu dengan pangeran eksotik bernama Kiros. Saking cogannya pangeran ini, temanku aja langsung laporan ke aku pas nemu anime ini. Keduanya mengobrol dengan asik lah di situ sampai akhirnya Mari menyadari bahwa dirinya tak pantas dan tak sopan berbicara seperti itu. Tetapi sikapnya itulah yang membuat pangeran Kiros ini melamar dirinya. Anime ini menawarkan cerita yang sebenarnya sudah umum namun bagus banget dalam eksekusinya. Menurutku, mungkin di episode selanjutnya kita akan diperlihatkan situasi-situasi lucu seorang putri yang mindsetnya dah kayak pembantu tiba-tiba menjadi seorang tunangan pangeran sugih. Tapi yang jelas diinginkan banget sama penontonnya sih tetap ketika melihat orang tuanya dikasih paham nanti sama situasi Mari yang akan datang. Entah momen itu akan datang atau enggak, kita coba tonton ya teman-teman. Aku taruh anime ini di tier B. Ameto Kimito. Akhirnya ada anime slice of life yang ditontonnya tenang banget feel-nya, apalagi kalau nontonnya pas lagi hujan kayak judulnya. Ameto Kimito, bersama hujan dan kamu. Anime ini menceritakan cewek yang sedang pulang ke kosan dalam suasana hujan, dan ketika ia berjalan, ia melihat makhluk yang mirip dengan anjing yang kehujanan. Dan anehnya, makhluk mirip anjing itu memberikannya sebuah payung untuk digunakan ke cewek itu. Sungguh makhluk yang aneh bukan? Si cewek pun akhirnya membawa pulang makhluk mirip anjing tersebut dan mengadopsinya. Walau si cewek ini juga masih bingung karena mungkin ini adalah pertama kalinya ia mengadopsi hewan. Sekalinya langsung ngadopsi, nggak tahu ngadopsi makhluk apaan. Jadi, si makhluk mirip anjing ini selain bisa ngasih payung, dia ini multi talent teman-teman. Dia bisa ngelipat kardus, bisa nulis romaji Jepang, bahkan bisa juga dia nulis huruf alfabet. Si makhluk mirip anjing ini menggunakan skill tersebut untuk berkomunikasi terutama dengan si cewek. Namun anehnya si cewek bersikap sesantai itu cuy, kayak nggak ngerasa abis nemu hewan spesies langka yang mirip anjing. Kenapa sih dari tadi ku bilang makhluk mirip anjing terus? Ya karena dia ini ngakunya dia tuh anjing. Walau kadang juga dia ngaku kalau dia itu adalah kucing. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, hewan ini bisa dibilang adalah tanuki. Atau kalau kalian yang main Genshin, dia itu mirip yokai, bake, dan nuki. Sejenis itulah. Dan kalau nggak salah, tanuki yang ada daunnya kayak gini tuh bisa transformasi wujud gitu ya. Apakah ini akan berlaku di anime ini? Menurutku, anime ini itu merupakan sebuah hidden gem, kayak sepertinya bakal kurang populer dari anime lainnya. Studionya juga nggak terkenal banget, namun anime ini itu visualnya oke, komedinya dapat dan bawa feel yang chill banget. Saking chillnya, nama MC aja baru ke-spill setelah 10 menit anime ini berjalan. Bersama hujan dan kamu, aku taruh ini di tier C. Nine Ruler's Crown. Jujur aja, aku sendiri masih belum dapat informasi yang cukup tentang anime ini karena episode 1 dari anime ini itu nanggung banget. Pada awal episode muncul scene pertarungan gitu yang sebenarnya itu cuma tayangan pembuka sebuah acara kolaborasi anime dan kota Shimoratsugawa, yaitu kota tempat para karakter-karakter di sini itu tinggal. Acara tersebut bertempat di suatu kuil yang dimana sang MC Nimi Kakeru tidak sengaja menemukan sebuah artefak atau relik penting yang pecah akibat terjadinya gempa ketika event anime itu berlangsung.
Sepertinya dari pecahnya barang tersebut membuat karakter-karakter yang berhubungan di tempat itu menjadi diikuti oleh suatu barang yang memiliki kekuatan misterius. Seperti walaupun sudah dibuang, barang-barang tersebut tetap mengikuti sang karakter. Di episode awal ini, kebanyakan isinya hanya perkenalan para tokoh saja dan menurutku membuat tempo alur anime ini agak sedikit lambat. Namun menurutku pengenalan tokoh ini cukup penting karena sepertinya anime ini akan memunculkan banyak tokoh, apalagi yang dianggap main karakter di sini ada 5 orang. Untuk jenis kekuatan para karakter seperti apa pada episode 1 ini masih belum diketahui karena tiba-tiba episodenya end pas lagi asik-asiknya. Jadi agak nggak relevan sama video review semua episode 1 ini. Kualitas animasi dari anime ini menurutku pas dikata cukup saja, nggak yang bagus-bagus banget, tapi artnya lumayan. Sayangnya anime ini mendapatkan rating yang kurang di My Anime List. Disinyalir kasusnya mirip-mirip sama anime Necronomicon karena anime ini pendistribusiannya dibilang cukup susah dan ada di Ikiji. Namun terjemahan dari Ikiji itu menggunakan MTL atau yang dinamakan Machine Translation, sehingga bahasanya ada yang nggak sesuai dan terkesan kaku. Sebenarnya di Ikiji juga pas awal rilis langsung 2 episode, tapi yang episode kedua harus VIP atau nunggu minggu depan. Jadinya aku skip dulu yang episode 2, nggak kayak Jigaku Sensei yang aku tonton langsung 2 episode. Aku taruh anime ini sementara di tier C. Fermat no Ryori. Kali ini ada lebih dari satu anime masak-masak di musim ini. Menceritakan seorang siswa bernama Kitada Gaku. Siswa peringkat 1 di SMA-nya, jago banget dalam hal matematika dan merupakan anak OSN lah ibaratnya. Namun ketika olimpiade tersebut mentalnya ngedown karena melihat semua peserta olimpiade itu benar-benar berdedikasi dalam mengerjakannya, sehingga dia kalah mental dan mengumpulkan lembar jawab yang kosong apa adanya. Kalau kataku sih, kok bisa sampai kosong banget? Ahokkah beliau? Tapi mental orang emang beda-beda ya guys ya. Tapi ya tetap aja gemes gitu. Otak pinter nggak dimaksimalin. Yakin dah kalau misal dia ngerjain full soal pas kuliah dia bakal di-invite buat ikut COC. Akibat dari masalah olimpiade lembar kosong itu, si Gaku beasiswanya dicabut dan di-DO dari sekolah sama kepseknya langsung. Namun ada seorang koki terkenal bernama Asakura Kai yang menyelamatkan nasib hidupnya. Beberapa waktu sebelumnya, Kai menyantap hidangan milik Gaku di kantin sebelum Gaku kena DO. Jadi si koki ini di-invite sama Kepsek buat masakin hidangan kepada tamu undangan rapat. Lalu koki ini maksa Gaku buat masak hidangan utama acara tersebut. Seperti anime sebelumnya, ending episode 1 ini nggantung. Untuk animasinya menurutku bagus, apalagi anime masak-masak gini emang ngejual visual dari makanannya. Dan menurutku ada sedikit vibes dari anime Shokugeki no Soma di anime ini. Aku taruh anime ini di tier B, walau di My Anime List skornya kurang dari 7. Fun fact, Fermat no Ryori sudah memiliki adaptasi drama live actionnya dari tahun 2023, di mana yang meranin Gaku adalah Takahashi Fumiya, aktor yang meranin Kamen Rider Zero One dan Nishikata dewasa di Takagi live action. Di My Drama List sendiri, dramanya memiliki rating 8. Harusnya sih worth it ya. Bad Girl. Anime ini menceritakan sekelompok siswi yang ingin menjadi cewek yang nakal. Berpusat pada karakter Yu Taniyu, gadis SMA yang berperilaku selalu baik, berpakaian rapi, sopan, nilai tinggi yang tiba-tiba terobsesi pada kakak kelas yang bernama Mizutori Atori, seorang ketua komite disiplin yang tiap pagi mantau kerapian para murid di gerbang sekolah. Demi mendapatkan perhatiannya, Yu Taniyu mengubah penampilan dan sikapnya demi dapat mengobrol dan berteman dengan Mizutori Atori. Lalu, Yu juga memiliki teman bernama Suzukase Suzu yang berambut pirang dan memiliki tampak yang judes walau hatinya sebenarnya itu baik, sehingga membuat Yu kadang iri dengan si Suzu. Ada lagi karakter yang bernama Ruri Harura yang di episode 1 ini belum diperkenalkan tapi sudah ter-highlight walau beberapa detik saja. Lalu ada juga gadis berambut putih yang sepertinya cuma figuran biasa dan gak ke-highlight di lagu opening dan ending. Tapi kehadirannya di episode 1 ini lebih banyak ketimbang Ruri Harura. Gak tahu juga ini cewek bakal ngapain ke depannya, tapi jelas banget kalau tim produksinya sengaja nge-highlight lebih karakter ini.
Anime ini mungkin kedepannya akan membahas hari-hari dari keempat sekawan yang ingin menjadi gadis yang nakal dengan cara yang absurd dan penuh akan komedi. Formula yang mirip-mirip sama Bocchi the Rock, di mana menceritakan keabsurdan gadis empat sekawan dengan masing-masing karakter mempunyai sifat yang unik dan menghasilkan circle pertemanan dengan kombinasi yang asik. Kalau kata author backgroundnya sendiri sih, dari episode 1 sampai 4 masih belum kelihatan jelas arah alurnya. Jadi diusahakan kalian untuk menonton sampai episode 5, karena kata dia mulai dari episode 5 alur ceritanya udah mulai jelas. Ini disebabkan karena pada saat dia mengerjakan volume 1 manga Bad Girl yang diadaptasi menjadi episode 1 sampai 4, sang author belum mendapatkan wahyu yang pasti akan dibawa kemana cerita ini nantinya. Aku taruh anime ini di tier C. Kizetsu Yusha to Ansatsu Hime. Balik lagi ke genre fantasi, di mana menceritakan seorang pahlawan pemalu yang partian dengan cewek-cewek pembunuh. Cewek-cewek ini memiliki macam-macam latar belakang. Ada yang cewek loli, putri raja iblis yang strict parent, ada mbak-mbak pembunuh bayaran yang mata duitan, dan cewek pengelola klub malam. Masing-masing dari mereka mendekati sang pahlawan pemalu karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh sang pahlawan. Namun, sikap sang pahlawan yang pemalu dan baik hati ini sepertinya dapat meluluhkan ketiga wanita tersebut, sehingga kayaknya tiap episode mereka bakal menunda-nunda pembunuhannya. Sekalipun mencoba membunuh, sepertinya bakal gagal karena pahlawan ini diam-diam overpower. Masih belum diceritain juga kenapa pahlawan ini menjadi target buruan untuk dibunuh. Untuk animasi dan visualnya, aku bilang ini cukuplah untuk anime fantasi sekarang kebanyakan. Aku taruh anime ini di tier D. Fun fact lagi, karena si pahlawan OP-nya sesaat doang, jadi kemungkinan dia tiap episode isinya pingsan terus. Aku ngehitung di anime ini dia ada 7 kali pingsan gara-gara kegoda cewek-ceweknya di episode 1 ini. Kaoru Hana Warintosaku. Selanjutnya ada anime My Kisah yang sudah dari lama dinanti-nanti kehadirannya, dan tayangnya Kaoru Hana di musim ini membuat Summer 2025 ini terasa menarik. Anime ini menceritakan seorang couple Sumugi Rintaro dan Waguri Kaoruko yang menariknya mempunyai tinggi badan yang jomplang banget, di mana Rintaro merupakan cowok yang memiliki tinggi badan 190 cm dan keluarganya menjalankan toko kue, sehingga membuatnya memiliki stigma negatif walaupun sebenarnya Rintaro ini orangnya baik banget. Lalu si ceweknya, Kaoruko, cewek pendek dengan tinggi 148 cm, memiliki sifat yang baik dan perhatian dengan gaya rambutnya yang terurai dengan mengenakan bando. Mereka ini tinggal di sekolah yang berbeda namun bersebelahan. Rintaro di SMA Chidori yang terkenal dengan murid cowoknya yang gak jelas, sedangkan Kaoruko di SMA Kikyo yang terkenal dengan murid perempuannya yang sangat elit, sehingga murid-murid SMA tersebut bermusuhan satu sama lainnya. Pertemuan mereka diawali dengan Rintaro yang sedang menjaga tokonya bertemu dengan Kaoruko yang sedang menjadi pelanggan di toko kue Rintaro. Anime ini digarap oleh studio Cloverworks, di mana Cloverworks pada musim ini benar-benar menggoreng dengan mengeluarkan 3 serial anime yang memiliki kualitas yang ekstra. Grafik animasi dan visual di anime ini benar-benar cakep banget. Aku aja langsung spam gambar-gambar dari anime ini di instastory pribadiku, karbit emang. Sudah sangat dipastikan anime ini akan membuat kalian yang menonton menjadi kebawa suasana dan mengucapkan kata-kata keramat seperti kapan ya, when ya. Anime My Kisahku ini jelas banget aku masukkan ke tier A. Fun fact, jauh sebelum anime ini tayang dan hanya masih berupa manga, terdapat seorang cosplayer yang rupanya mirip banget sama Kaoruko dan membuat manganya sempat naik pada saat itu. Tak terasa sudah di ujung video, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan part 2-nya. Terima kasih.